sebenarnya dia sadar bahwa film itu nanti akan menuai pro dan juga kontra dari berbagai kalangan. Kenapa mereka tidak mau mereview film yang satu ini? Menurut kami tetap tidak etis untuk ditayangkan. Hi everyone, I'm Zulkim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada dari teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih. Entah itu dikarenakan lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys. Don't give up waiting. Teman-teman, di video kali ini kita bakal bahas tentang beberapa topik yang selama beberapa belakang terakhir itu lama banget diperbincangkan oleh netizen. Supaya kalian sebagai orang yang selalu menonton video aku, itu juga tidak ketinggalan tentang beberapa informasi yang lagi hangat banget diperbincangkan. Dan teman-teman, mungkin langsung aja kita bisa mulai ya dari topik pertama. Di topik pertama kita bakal bahas tentang beberapa preview film seperti Shine Creep sampai Geraldine yang mengatakan bahwa mereka itu tidak akan mereview film Vina sebelum 7 hari. Ya Robun, udah gak sih nonton video aku yang ini? Nah, di video itu aku kan sudah membahas tentang bagaimana film yang satu ini yang seperti mendapatkan banyak banget nih minat gitu. Dibuktikan dengan bagaimana penayangannya yang sudah melampaui 700 ribuan, hampir 800 ribu teman-teman dalam 2 hari. Dan bahkan sebelum seminggu, film itu sudah berhasil mendapatkan 2 juta penayangan lebih. Wow, gak main-main cuy. Ini menunjukkan bagaimana minat yang tinggi terhadap film yang satu ini. Namun, meskipun banyak orang menunjukkan minat yang tinggi, film ini juga tak terlepas dari yang namanya pro dan juga kontra. Dan sebenarnya ada beberapa hal yang membuat netizen mengkritik film tersebut. Dan setelah aku kulik-kulik lagi, salah satu alasan yang paling banyak membuat film ini mendapatkan kritikan adalah tentang bagaimana penampilan adegan KS-nya. Buat yang belum tahu KS itu apa, mungkin bisa langsung cek di komen ya teman-teman. Karena di sini topiknya juga sangat sensitif, kita harus menyensor kata-kata yang sangat sensitif tersebut. Mengenai adegan tersebut yang mendapatkan banyak kritikan nih, Dheeraj Khalwani yang merupakan produser sekaligus CEO di company mengatakan bahwa pihaknya membuat adegan KS secara apa adanya supaya penonton dapat mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Seperti aku lansir dari bbc.com, kurang lebih seperti inilah bagaimana statement dari beliau. Kata keluarga, memang seperti itu yang terjadi dan kami mengangkat semuanya dari kejadian di 2016. Muncul di media dan wawancara keluarga. Itu semua ada di film. Semua yang ada di film itu fakta. Tidak mungkin kami mengangkat film tragedi, tapi tragedinya tidak diceritakan. Beliau lebih lanjut mengatakan nih guys, bahwa sebenarnya dia sadar bahwa film itu nanti akan menuai pro dan juga kontra dari berbagai kalangan. Beliau merasa ada pesan-pesan penting yang ingin disampaikan lewat film tersebut. Mulai dari tentang 3 pelaku yang belum terungkap. Dan yang kedua adalah tentang bahaya perundungan seperti yang dialami oleh almarhumah Vina. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai geng motor liar yang terjadi di Indonesia. Dan yang keempat adalah masalah pergaulan. Lebih lanjut, beliau menepis anggapan bahwa mereka membuat film itu hanya untuk meraup untung atau mengeksploitasi korban. Beliau menuturkan, kalau hanya ingin mengambil untung atau dianggap seperti itu, mengapa keluarga mengizinkan? Saya rasa keluarga juga ingin film ini dibuat. Selain itu, kedua lembaga sensor film, Romy Pibri Hardianto menyebut adegan KS dalam film tersebut merupakan bagian dari konteks awal film. Sehingga menurut beliau, adegan itu tidak serta-merta ada untuk mendramatisir tindakan itu sendiri. Ia lantas menyebutkan film Vina tidak bisa dinilai dari satu adegan saja, melainkan harus dipertimbangkan juga pesan yang ingin disampaikan lewat film tersebut. Itulah mengapa untuk adegan itu atau adegan KS-nya serta keseluruhan film Vina sebelum 7 hari dinyatakan lulus sensor, hanya saja dengan kategori usia 17 tahun ke atas. Sementara itu, Hikmat Darmawan selaku pengamat perfilman mengaku dirinya tak berencana menonton film tersebut. Dia juga mengatakan bahwa lingkaran pengamat perfilman dan cukup banyak warganet di Twitter itu juga punya pandangan yang sama. Dalam statementnya, Hikmat menjelaskan sutradaranya dibilang tidak peka, tanda kutip, dalam menggambarkan kasus yang sangat mengerikan dan baru terjadi juga. Lalu poster film awalnya sangat eksploitatif, jadi orang pada marah. Di sini ada Tunggal Pawesri yang merupakan seorang aktivis perempuan yang juga turut bersuara akan adegan KS dalam film tersebut. Ia mengatakan bahwa adegan KS harusnya perlu dipertimbangkan matang-matang. Apakah perlu ada dalam film itu atau tidak? Sebab seringkali penggambaran KS dalam perfilman justru dilakukan lewat sudut pandang pria alias male gaze. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Tunggal menyarankan agar pembuat film melakukan konsultasi dengan para aktivis ataupun lembaga yang bekerja di bidang perlindungan penyintas KS agar dapat memastikan bahwa gambaran dalam film tersebut cukup sensitif dan tidak eksploitatif.
Selain itu, menurut dia, mereka juga perlu mengedepankan standar yang menghargai hak dan juga martabat manusia, khususnya adalah korban. Salah satu caranya adalah dengan tidak menciptakan narasi yang menyalahkan atau menyudutkan korban. Tunggal Pawastri juga merasa bahwa perlu disertakan peringatan bahwa film yang ditonton mengandung adegan KS yang dapat mengganggu kenyamanan penonton. Mengenai hal tersebut, Diraj Kalwani mengatakan pihaknya memasukkan peringatan konten di bagian awal yang memberitahu penonton bahwa film itu mengandung KS. Namun, ia mengatakan tidak melakukan konsultasi dengan lembaga pelindung penyintas KS atau aktivis lainnya. Dalam statementnya, beliau mengatakan, karena lembaga beda, ini masalah keluarga yang kehilangan seorang anak, dan semua harus dari keluarga yang diceritakan. Alright, jadi seperti itulah bagaimana tanggapan dari beliau. Dan Yorobun, ada juga nih beberapa konten kreator yang kerap mereview film itu mengatakan bahwa mereka tidak akan mereview film Vina sebelum 7 hari. Seperti yang sudah kita sebutkan di awal tadi, ada Sainkrip dan ada juga Geralditan. Mungkin kita bisa lihat dulu ya bagaimana statement dari Sainkrip, kenapa mereka tidak mau mereview film yang satu ini. Pengumuman buat yang masih nyariin review film horor kisah nyata yang lagi ramai itu. Sekali lagi Mimin kasih tahu kalau semua host di Sainkrip tidak akan ngasih panggung buat film yang mengeksploitasi kekerasan dan kesedihan dengan cara yang tidak etis. Salah satunya adalah dengan tidak membahas filmnya sama sekali dalam bentuk apapun. Kalau mau masih cari review filmnya, silahkan cari di channel lain saja. Mimin dan teman-teman host di sini masih punya hati nurani untuk menghormati korban. Terima kasih untuk pengertiannya ya. Selamat melanjutkan aktivitas di hari Minggu. Kemudian untuk Geralditan mengatakan seperti ini guys. Mari kita baca. Dear Pasien Rawat Jalan, we will not reviewing Vina. Atau kami tidak akan mereview Vina. Alasan utama adalah karena kita sepakat kalau film ini tidak etis. Meskipun memang sudah mengantongi izin keluarga, menurut kami tetap tidak etis untuk ditayangkan dengan mengeksploitasi trauma dan bencana yang dialami oleh almarhumah. Tapi film ini kan biar pelakunya ketemu terus bla 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 bla, intinya baik. Kalian dibohongi cok, film ini dibuat ya buat cuan lah. Kalau memang tujuannya baik, genrenya tuh nggak dibuat film horor nggak jelas gini, tapi dibuat dokumenter true crime, noh itu baru wak. So yes, it's in our boycott list. Melihat tepe bola salju di sosmed yang jadi kemana-mana juga menjadi pertanda kalau ya film ini lebih banyak efek negatifnya ketimbang baiknya. Ya semoga orang-orang di balik film ini bisa membuktikan tujuan positif yang ingin mereka capai. Entah mungkin suatu saat nanti pelakunya bisa ketangkap atau bagaimana. Wak. Tapi selama nggak ada dampak positifnya, aku masih akan beranggapan ini film egois yang mengeksploitasi trauma menjadi cuan. Dan itu jahat banget. Alright Yorobun, jadi seperti itulah bagaimana statement dari Sainkrip dan juga Geralditan yang sudah menjelaskan alasan kenapa sih mereka itu tidak akan mereview film yang satu ini. Oh ya, mungkin ada teman-teman yang juga bertanya tentang statement dari Geralditan yang di sini. Maksudnya kayak kemana-mana tuh kayak gimana sih kak? Jadi gini guys, usai film ini tayang, netizen itu kayak memberikan komentar yang astagfirullah gitu. Kayak nggak banget gitu loh guys. Ada beberapa komentar yang aku temui kemarin. Contoh komentar kayak gini. Ini komentarnya tol banget sih sumpah. Secara nggak langsung mereka itu nggak menghargai korban, sumpah sih. Jujur gue emosi banget guys lihat komentar kayak gini. Dan guys, bagaimanakah pendapat kalian akan pro kontra masalah film yang satu ini? Ntar komen ya di kolom komentar. Dan Yorobun, kita akan masuk ke informasi yang berikutnya. Ini juga sempat heboh banget kemarin ya, yaitu tentang kabar bahagia datanya dari Justin Bieber dan Hailey Bieber, yang mana Hailey Bieber akhirnya mengandung anak pertama. Justin Bieber dan Hailey Bieber membawa kabar bahagia. Keduanya sedang menantikan kelahiran anak pertama setelah menikah 5 tahun sejak September 2018 yang lalu. Dalam unggahan di media sosial keduanya, Justin dan Hailey memperlihatkan foto serta video di mana Hailey memakai gaun lace putih dengan baby bumpnya. Dan teman-teman, usai kabar ini netizen itu sangat senang banget dan juga memberikan ucapan congratulations dan mengharapkan yang terbaik. Namun, kalian tahu gak sih guys? Sebelum pengumuman kehamilan tersebut, pasangan ini memang sudah sempat mengungkapkan keinginan mereka untuk memiliki anak suatu hari nanti. Namun, keduanya menyatakan bahwa mereka akan melakukannya pada waktunya. Salah satu momen yang membuat para penggemar menantikan pengumuman bayi pertama mereka adalah pada akhir tahun 2020, ketika para penggemar menonton film dokumenter Amazon Prime Justin Bieber Our World. Saat terlibat dalam percakapan atau ketika mereka melakukan yang namanya deep talk, Justin Bieber mengatakan seperti ini kepada Hailey. Niat saya di tahun 2021 adalah untuk terus menetapkan tujuan dan bersenang-senang saat mencapainya. Pastikan aku mengutamakan keluargaku. Dan mudah-mudahan kita bisa mengeluarkan sedikit nugget. Nugget nggak tuh? Pengungkapan tersebut lantas mengejutkan sang istri yang kemudian menjawab pada tahun 2021. Terus Justin menjawab lagi nih, akhir tahun 2021.
Kami mulai mencoba. Meskipun pasangan ini memang telah berkali-kali berbicara tentang niat mereka untuk memulai sebuah keluarga bersama atau memiliki anak nih, Hailey juga berterus terang tentang hal yang membuatnya menjadi khawatir. Berbicara kepada majalah Sunday Times Style pada tahun lalu, Hailey mengatakan, "Saya sangat menginginkan anak, tetapi saya takut. Sudah cukup banyak orang mengatakan hal-hal tentang suamiku atau teman-temanku. Saya tidak bisa membayangkan harus menghadapi orang-orang yang mengatakan hal-hal tentang seorang anak." Hailey lantas menambahkan, "Kami hanya bisa melakukan yang terbaik untuk membesarkan mereka selama mereka merasa dicintai dan juga aman." Di tempat lain nih, ada Ellen DeGeneres yang dengan bercanda bertanya kepada Justin Bieber tentang penundaan rencana bayi pasangan tersebut pada tahun 2020. Dan sang penyanyi menjelaskan ada hal yang ingin mereka capai terlebih dahulu sebelum memiliki seorang anak. JB mengatakan, "Saya pikir masalahnya sebenarnya tidak ada masalah. Saya pikir Hailey masih memiliki hal-hal yang ingin dia capai sebagai seorang wanita. Dan saya pikir dia hanya ingin melakukannya. Saya hanya berpikir dia belum siap dan itu tidak masalah." Wow, gokil sih. JB benar-benar pengertian banget ya sama istrinya. Debak. Intinya adalah dia itu tidak memaksakan sang istri untuk segera punya anak. Salut banget sih. Dan nampaknya untuk sekarang Hailey dan Justin Bieber telah siap untuk menyambut anak pertama mereka. Mari kita doakan semoga sang buah hati itu dapat lahir dengan sehat. Begitu pula dengan sang ibunda. Semoga mereka selalu diberikan kebahagiaan. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana rangkuman informasi yang lagi rame banget diperbincangkan selama beberapa belakangan terakhir. I'm Sulki pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi. Nanti langsung aja koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa dan jangan lupa jaga kesehatan ya guys. Goodbye, bye-bye.